Drama panjang kasus overclaim dalam industri skincare semakin membara. Setelah sebelumnya mencuat aksi labrak Sheila Saukia kepada Doktif, kini situasi memanas dengan langkah hukum terbaru dari Sheila. Ya, tadi malam, Sheila kembali mendatangi Polda Metro Jaya, menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi kasus ini. Dalam kunjungannya, Sheila mengajukan laporan baru. Namun, ia memilih untuk menutup rapat detil laporan tersebut, termasuk identitas pihak yang dilaporkan. Mungkinkah laporan terbaru ini masih terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan NM? Ada sesuatu yang dilaporkan, ya. Tapi kita nggak bisa bilang sekarang. Nanti kita akan jawab nanti di hari Rabu kita ada press conference. Masih seputaran perskincarean inilah, ya, persaingan bisnis ini. Sama yang kemarin atau ada lagi? Ada lagi sih. Ada lagi yang Ada ditawarkan, lagi. ada lagi, tapi tetap terkait dengan perskincarean. Iya, berarti orang berbeda ya, Bu? Iya, orang berbeda. Pasalnya ya salah satunya pasti Pencemaran nama baik gitu ya. Habis itu Ada lagi satu, bukan pencemaran nama baik juga. Tentang persaingan bisnis inilah, tentang bisnis. Jadi kan setiap orang kan berhak ya menunjukkan buktinya sebanyak-banyak mungkin, sedetail-detail mungkin, ya kan? Kita juga nanti berhak menunjukkan bukti-bukti dari kita juga. Nah, itu bukti-bukti dari kita tuh nanti di hari Rabu. bukti ada beberapa video, itu aja satu yang bisa di-spill. Iya, Yang lainnya nggak boleh kita bukti spill. kayak berupa chat Potongan lah, video dan potongan chat. chat juga, kayak misalnya kita pokoknya banyak Dia ya, udah kalian sepakat lihat buat- aja deh sayang kayak mana ya kan, kerugiannya gimana di nama juga, Pasti. di nama brand juga, banyak sekali kerugiannya. apa itu Omsetnya penjualannya nol, kurang? omsetnya dari nol. Iya. Udah pasti rugi nama lah, nama baik Bener. memang udah terobrak-abrik juga sama mereka. Yang nggak kita lakukan jadi kita lakukan, yang nggak ada kita buat jadi ada kita buat gitu. Siap menghadapi laporan Oh, yang akan- siap. Siap sekali. Kita sangat siap. Kita sangat siap. Nanti di Pokoknya hari Rabu kita akan bongkar. Kita akan buka semua. Ya, kan? Dan kita juga mengundang kawan-kawan media untuk datang dan hadir. sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Kita tadi harus kuat ya, karena Harus udah kuat. jiwanya jiwa pedagang. Mental-mental Ya, baja. mental-mental. Berarti optimis laporan yang kali ini akan diterima kembali kan? Optimis pasti. sekali. Perseteruan panas antara Sheila Saukia, seorang pengusaha skincare, dan Doktif, kreator konten sekaligus pemerhati produk kecantikan, terus menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Keributan ini bermula dari ulasan kritis yang diunggah oleh Doktif di akun TikToknya @dokterdetektif yang secara terbuka mengulas produk-produk skincare milik Sheila. Dalam ulasannya, Doktif tidak hanya memeriksa klaim produk tetapi juga mengevaluasi izin edar, komposisi, dan keabsahan sertifikasi BPOM. Temuan Doktif yang menyebut adanya produk tanpa keterangan kadaluarsa, daftar bahan lengkap, maupun izin edar resmi sontak menuai perhatian. Ya, ulasan tersebut memicu respon keras dari Sheila Saukia yang merasa bisnis dan reputasinya tercoreng akibat pernyataan Doktif. Reaksi Sheila tidak main-main. Ia langsung menemui Doktif di sebuah tempat makan menuntut pertanggungjawaban atas pernyataan yang diunggah di media sosial. Momen pelabrakan tersebut bahkan direkam dan diunggah oleh Doktif ke TikTok, memancing perbincangan luas di jagat maya. Namun, perseteruan itu tidak berhenti sampai di situ. Doktif melaporkan tindakan Sheila Saukia ke Polda Metro Jaya, mengaku merasa diintimidasi oleh aksi pelabrakan tersebut. Dan seperti inilah keterangan yang coba disampaikan pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Kemarin tanggal 19 Januari 2025 Polda Metro Jaya menerima laporan polisi tentang dugaan peristiwa pidana perlindungan data pribadi dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi elektronik
milik orang lain tanpa hak. Ya. Pelapornya saudari RF, terlapornya saudari Dr. S dan kawan-kawan, dalam kurung pemilik sebuah akun TikTok, ya. Pelapor datang membawa barang bukti, ada 1 lembar screen capture video, kemudian ada 1 buah video TikTok, kemudian ada 1 buah flash disk berisikan video. Pelapor selaku korban menerangkan bahwa sekitar bulan September 2024 sampai bulan Januari 2025 diketahui bahwa terlapor selaku pemilik sebuah akun TikTok telah menyebarkan video korban tanpa izin untuk mempromosikan produk orang lain. Dan ada video yang menjelekkan korban serta produknya, dan juga terlapor menyerahkan atau menyebarkan data pribadi korban berupa nomor telepon korban, sehingga banyak pesan WA dari orang yang tidak dikenal dan bersifat mengganggu serta nama baik korban menjadi tidak baik. Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Berarti akan melaporkan kemana, Kak? Dokternya juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Kalau dia itu untuk tidak menjawab, ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya. Gitu. Kita cuma pengen tahu itu dari mana. Jadi minta doanya aja untuk teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak? Ya, sampai ke kantor polisi juga aku cuma minta dari mana dia beli produk yang dia review secara live, ditonton 25.000 orang, 20.000 orang sampai 25.000 orang. Dari mana dia beli produk itu? Dia nggak mau jawab, dia nggak bisa jawab. Coba kalian berpikir secara logika ya, secara manusia normal ya. Kan tinggal jawab. Kalau misalnya memang aku salah, aku yang ngejual itu produk, kan tinggal jawab, belinya di sini, beres kan? Kenapa sampai terjadi teriak-teriak di situ? Kenapa? Karena dia nggak mau jawab, dia tetap minta nggak mau jawab dan nggak bisa jawab. Kalian tahu nggak? Dia minta perlindungan, nge-framing itu semuanya kalau dia itu dikeroyok. Ya ampun, karena semua langkah udah aku ambil, langkah perdamaian udah, langkah komunikasi baik udah, tapi nggak ada hasil nih. Mungkin caranya memang udah harus kayak malam ini, sama-sama menempuh ke jalur hukum. Aku lapor, dia juga lapor. Oke, aku langsung lapor aja. Persekusi, betul, aku dipersekusi, betul. Tolong, Penny. Ada ajudan itu ajudan nggak boleh begitu tuh. Itu ajudannya si Sela itu. Oh, ajudan itu tentara, dia bilang TNI itu, dia bilang TNI, ya betul, dia bilang begitu, betul. Brimob bawah itu, bawahan itu, nggak ada pangkat itu. Oh, oke. Terus ini berarti ini aku lagi di sini, berarti ini aku belum bisa pulang karena sopir aku ditahan. Ya udah, nggak apa-apa. Dokter nggak usah bawa mobil, dokter langsung datang aja ke Polda aja, karena kan dia bilang katanya kan dikit-dikit Polda. Nggak naik apa? Ada taksi atau apa? Oh, nggak bisa, di luar tuh mereka keroyokan di luar. Nggak bisa lewat. Ya nggak apa-apa, keroyokan aja. Kalau dokter disentuh kan itu udah Sudah disentuh tadi, sudah. Makanya tadi teman-teman aku minta di ini aja, apa namanya, direkam ya. Semuanya direkam ya guys ya. Direkam nanti jadi bukti itu ya. Direkam karena fitnah. Masalah itu dia udah ngaco-ngaco itu. Iya udah banget. Iya betul. Udah ngaco itu. Betul, aku tahu makanya. Oke, kalau gitu aku coba sih pakai itu aja, Grab aja. Pakai Grab aja. Langsung ke. Aku kasih tahu kemana-kemananya biar laporannya bisa langsung diterima. Yang penting kan ada semua video rekaman. Iya betul. Oke. Ya wes. Oke. Memang tidak ada karena dokter merasa sangat terintimidasi. Jadi dokter lebih memilih jalur hukum guys ya. Jalur hukum. Jadi nanti biar pihak berwajib yang akan menentukan seperti apa kelanjutannya. Nanti kita lihat, kita ini saja ikuti saja prosesnya seperti apa. Ya guys ya. Dipantau aja nanti. Yang jelas kita akan proses
hukum aja. Saya tetap akan mengedukasi kok. Pasti tetap Jadi akan tetap, mengedukasi. cuman mungkin nanti caranya mungkin bagaimana gitu ya dok ya. Benar sekali. Gitu. Tapi yang jelas ya apa yang kita sampaikan selama itu fakta dan mungkin caranya aja mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya. Tapi tetap menyampaikan edukasi yang sebenar-benarnya. Mungkin jalurnya tidak, misalnya kita melaporkan dulu nih ke Badan POM gitu, terus nanti kita review, begitu nanti akan ada jalurnya. Doktif melihat perubahan yang signifikan begitupun di pabrik. Jadi setelah kasus ini viral, antara pabrik dan owner itu sama-sama saling cross check ya dok ya. Jadi nggak seperti dulu. Jadi pabriknya juga lebih berhati-hati dalam membuat produk skincare, ownernya pun juga lebih berhati-hati untuk menguji produk skincare-nya ke lab sendiri mandiri. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance.